firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan di minggu kita, minggu yang ke-7 setelah Trinitatis, terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat 22. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa mengharapkan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengajak kita membayangkan bagaimana ketika situasi jemaat yang ada di Efesus ini dengan firman Tuhan yang kita baca ini, jika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang beranggapan, yang merasa lebih pintar, lebih baik, dan lebih bisa di dalam melakukan segala hal di dalam kehidupannya, lebih mendapatkan berkat di dalam kehidupannya, dan menganggap orang lain atau di sekitarnya tidak perlu dan tidak penting. Itu yang terjadi, situasi yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Efesus ketika ada dua kelompok yang mengatasnamakan agama, merasa dirinya hebat, yaitu orang Kristen yang Yahudi dan orang Kristen yang tidak Yahudi, yang membuat mereka terjadi perselisihan di jemaat Efesus. Dan itu yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Hendaknyalah perbedaan itu, hendaknyalah pemahaman-pemahaman yang lebih mengagungkan dirinya, yang lebih menganggap dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih suci dan lain sebagainya, tidak ada di dalam benak kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Alkitab mencatat peristiwa di mana orang Yahudi Kristen dalam perikut kita dalam kehidupan berjemaat pernah merasa lebih dibandingkan orang Kristen bukan Yahudi. Gimana rasanya hidup berjemaat di tengah-tengah prasangka seperti itu? Ketika ibadah dilaksanakan, tetapi di dalam hatinya dia beranggapan bahwa aku tidak selevel dengan saudaraku ini. Aku tidak sebanding dengan saudaraku ini. Aku lebih pintar, aku lebih baik, dan aku lebih suci dari dia. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan berjemaat yang ada di Efesus. Dan pernah sejarah mencatat bagaimana kehidupan
Mahatma Gandhi, seorang yang terkenal dari India, ketika dia mau mengikut Yesus di dalam kehidupannya, ketika dia mau masuk ke dalam sebuah gereja dan dia dihambat oleh majelis dan berkata, ini bukan gereja orang kulit hitam. Di sana untuk kulit hitam, di sini untuk kulit putih, yang beranggapan bahwa dia membangun tembok pemisah, bahwa di sini khusus orang-orang yang baik, di sana khusus orang-orang yang tidak baik. Sehingga apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi, dia dengan sedihnya dan kecewa tidak mau mengikut Yesus dan tidak mau memiliki agama Kristen karena dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Dia tidak melihat cerminan Yesus Kristus di dalam diri orang-orang Kristen. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan perbedaan, bagaimana kehidupan pengelompokan itu bisa membawa perpecahan di dalam suatu komunitas. Hari ini tantangan firman Tuhan kepada kita lihat hidup kita saat ini. Apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita? Pengelompokankah atau kebersatuan? Merasa minderkah atau merasa lebih angkuh, lebih superior kepada orang-orang lain? Dengan jelas dan tegas dikatakan di dalam nas kita ini bahwa kita di dalam setiap perbedaan-perbedaan itu satu di dalam Tuhan, bahwa kita di dalam setiap apapun yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, baik agama, baik ras, baik suku, baik latar belakang, baik apapun itu yang ada di dalam kehidupan kita, kita dipersatukan di dalam darah Kristus. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu kita bisa berbuat baik, kita bisa menjalin kesatuan dan damai di dalam Tuhan, seperti tema minggu kita pada hari ini. Sehingga melalui perikop ini kita diharapkan supaya tidak tertular dengan dua virus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah virus superioritas atau menganggap diri yang lebih jago, menganggap diri yang paling hebat, menganggap diri bahwa suku saya yang lebih hebat, agama saya yang lebih hebat. Kita pernah merasakan bagaimana ketika orang di dalam penderitaan atau bencana alam, kita tidak melihat lagi superioritas keakuan saya, tidak melihat agama saya, tidak melihat saya yang paling hebat, tetapi karena belas kasihan, karena terang daripada Tuhan, kita dengan sukarela, kita dengan sukacita bisa membantu sesama kita yang dalam kesesakan. Dalam hal ini bencana alam misalkan. Tentu kita mengingat bagaimana cerita 10 orang kusta, 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Kalau tidak ada penderitaan, mereka tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama. Mungkin itu sebabnya Tuhan mengizinkan satu penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, yang mau dikatakan di situ bahwa melalui penderitaan itu kita bisa berjalan bersama-sama, kita bisa bergandengan tangan di dalam persatuan dan menghilangkan virus superioritas ini dengan cara membantu satu dengan yang lain. Yang artinya di situ damai sejahtera dan persekutuan di dalam Kristus itu diharapkan di dalam saling membantu, saling menguatkan, saling memberikan support yang baik supaya bisa melegakan setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan umat percaya. Dan yang berikut adalah virus minder. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus, yang mana orang Kristen yang Yahudi menganggap lebih superioritas, dan yang bukan Yahudi merasa minder atas perlakuan sikap yang terjadi di dalam kehidupan dia. Makanya banyak orang yang suka lagu The Massive, syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik dan syukuri di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang artinya di situ bahwa superioritas, bahwa rasa minder itu memang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam kehidupan ini rasa minder itu jangan menghalangi kita untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Sehingga
melalui tema di dalam minggu ini, kesatuan dan damai di dalam Tuhan, mengajak kita untuk bisa melihat kepelbagaian itu sebagai sesuatu cara kita untuk bisa berlomba-lomba berbuat yang baik di dalam kehidupan. Perbedaan yang ada bukan mau mengatakan bahwa itu tidak perlu, itu tidak penting, tetapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi kesatuan kita untuk bisa mendatangkan shalom, untuk bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu tidak menjadi milik kita, tetapi milik semua orang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perbedaan pasti kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai perbedaan itu supaya bisa menjadi perbedaan itu bukan menjadi perseteruan, bukan menjadi suatu penghalang kita untuk bisa berbuat baik di dalam kehidupan ini. Mari kita mengisi keperbedaan ini, keberagaman ini dengan mengandalkan Tuhan dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan menolong kita untuk bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak disebut anak-anaknya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk bisa menjaga kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas perbedaan, atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar Tuhan melalui firman-Mu bahwa perbedaan, baik latar belakang, baik suku bangsa, baik apapun itu yang ada di dalam kehidupan kami, tidak membuat kami bertikai atau berselisih paham atau tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi melalui perbedaan itu ajarkan kami untuk mendatangkan shalom-Mu, untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu, supaya di dalam itu Tuhan kami bisa bersatu di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan kehidupan kami, di dalam kami melaksanakan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan sukacita yang daripada Engkau, sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam sukacita yang daripada Engkau juga ya Tuhan. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan jemaat-Mu dan anak-anak kami juga Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa di dalam sukacita yang daripada Engkau melanjutkan setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.